Ghibah, dosa yang sering dianggap ringan, padahal Allah menyamakannya dengan memakan bangkai saudara sendiri. Ini bukan hanya tentang mulut, tapi tentang hati yang penuh penyakit dan tubuh yang akhirnya menerima azab. Inilah kisah tentang balasan Allah bagi seorang wanita yang tak bisa menjaga lisannya. Rani 28 tahun, aktif di komunitas pengajian, sosial, dan dikenal ramah. Tapi ada satu sisi dirinya yang tersembunyi. Dia tidak bisa diam dari membicarakan orang lain. Dalam 1 minggu, dia bisa menyebar lebih dari 5 aib. Ia menyindir ibu-ibu janda, menggibah teman kajian, dan menertawakan kemiskinan tetangganya. Tapi setiap ia lakukan itu, ia merasa hebat, merasa paling benar, merasa paling suci. Malam pertama, ia bermimpi dihadapkan dengan bangkai manusia. Di sampingnya ada seorang malaikat. Kata, "Ini adalah bangkai saudaramu yang dulu sering kau bicarakan. Makanlah." dalam mimpi itu ia menolak, tapi tangan dan mulutnya bergerak sendiri. Ia memakan bangkai itu sambil menangis dan muntah. Saat terbangun, mulutnya bau busuk tak tertahankan, bahkan setelah sikat gigi. Dalam beberapa hari, wajah Rani berubah. Kulitnya mengelupas, bibirnya pecah-pecah seperti luka terbakar. Saat diperiksa, dokter berkata, Tidak ada yang salah. tapi semua orang mulai menjauhinya karena bau mulutnya yang tidak hilang. Suatu hari, salah satu ibu yang dulu ia gunjingkan membalas, "Lisanmu menyakitkan dan sekarang Allah sedang membungkamnya." Hari berikutnya, Rani merasa lidahnya bengkak. Ia kesulitan bicara, seperti terbakar dari dalam. Dan malamnya, ia mimpi lagi. Kali ini, ia berada di ruangan penuh api. Lidahnya digulung dan dipotong-potong oleh makhluk besar berwajah hitam. Setiap kali potongannya jatuh, tumbuh lagi. Dan suara dari langit berkata, Inilah balasan orang yang tak menjaga lisannya. Tanpa diduga, rekaman suaranya saat menggibah tersebar luas di grup kajian. Satu kota tahu ia menjadi bahan sindiran. Bahkan orang yang tak ia kenal menatap jijik. Ia keluar rumah dengan cadar penuh, bukan karena iman, tapi karena malu. Teman pengajiannya tak satu pun yang bertanya kabar. Ia dihukum sosial. Ia menjadi sampah dari gunjingan yang dulu ia mulai. Lidahnya makin bengkak, suaranya mulai hilang. Ia berbicara dengan suara sengau dan tidak jelas. Orang-orang menyangka ia terkena stroke, tapi hasil medis semua organ normal. Ia hidup dalam tubuh yang dikunci oleh dosa. Bibir yang dulu menghina kini tak bisa mengucap dengan jelas. Mulut yang dulu tertawa saat menggunjing kini membusuk dari dalam. 3 bulan setelah kejatuhan sosial dan sakit yang misterius, Rani ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi rumahnya. Tubuhnya sudah kaku, tapi yang membuat semua orang terpana, wajahnya menegang dengan mata terbuka dan lidah menjulur, seperti sedang menjerit, tapi tak bisa bersuara. Di bawah tubuhnya ditemukan tulisan dari diarinya. Aku sudah terlalu sering menyakiti orang dengan lisanku, tapi semua sudah terlambat. Allah Maha Adil. Tak semua dosa dibalas di akhirat. Kadang Allah memberi peringatan di dunia sebagai bentuk azab yang nyata. Hanya karena lisan, seseorang bisa kehilangan wajah, kehormatan, dan hidup. Jangan remehkan ghibah, karena bisa jadi itu adalah jalan menuju kematian yang hina.